Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kamen Sensei. Hari ini kita akan menjelaskan materi tentang letak dan wilayah Indonesia. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, dalam materi kali ini Kamen Sensei akan menjelaskan tentang letak astronomis dan pengaruhnya bagi penduduk Indonesia. Kemudian yang kedua, letak geografis dan pengaruhnya bagi penduduk Indonesia. Yang ketiga, letak geologis dan pengaruhnya bagi penduduk Indonesia. Kita mulai ya. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Yang pertama, letak astronomis Indonesia dan pengaruhnya terhadap penduduk Indonesia. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang letak astronomis, kita harus mengetahui dulu apa sih letak astronomis itu. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, letak astronomis Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa sih garis lintang itu dan garis bujur itu apa sih? Nah, Kamen Sensei akan menjelaskan tentang garis lintang dan garis bujur. Jadi garis lintang itu adalah garis yang melintang menghubungkan timur dan barat bumi. Kemudian garis lintang 0 derajat disebut dengan istilah garis khatulistiwa atau nama lainnya adalah ekuator. Nah, garis lintang ini untuk apa sih fungsinya? Jadi garis lintang ini berfungsi untuk membagi iklim berdasarkan peredaran matahari. Nah, di sini ada gambarnya. Kalian bisa lihat, yang pertama ada iklim tropis dari 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara, atau jika lintang selatannya sama juga ya, 23,5 derajat lintang selatan. Ini gambarnya dari Pustekom Kemendikbud. Kemudian yang kedua ada subtropis. Subtropis ini dari 23,5 derajat LU sampai 35 derajat LU. Kalau lintang selatannya dari 23,5 sampai ke 35 derajat lintang selatan. Nah, kemudian ada juga iklim sedang. Iklim sedang ini dari 35 sampai 66,5 lintang utara dan juga sama yang warna biru ya, 35 sampai 66,5. Yang terakhir adalah iklim dingin atau kutub. Nah, iklim ini berbeda-beda. Jadi pertama, kalau misalkan negara Indonesia itu kan terletak di negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Berarti artinya negara Indonesia adalah negara tropis. Negara tropis itu cirinya memiliki 2 musim. Yang pertama musim hujan dan musim kemarau. Kemudian kalau iklim subtropis itu ada 4 musim. Nah, 4 musim itu diantaranya mungkin musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Ya, untuk urutannya Kamen Sensei juga belum terlalu tahu karena belum pernah ke luar negeri ya untuk memastikannya. Tapi secara teori 4 musim ini dibagi rata di subtropis, yaitu selama 3 bulan. 4 kali 3 kan 12 ya. Jadi selama 3 bulan dia akan berganti musim. Kemudian iklim sedang. Nah, iklim sedang ini bedanya apa sih dengan iklim subtropis? Jadi iklim sedang ini sebenarnya sama-sama 4 musim, tapi bedanya musim dinginnya lebih panjang, yaitu 6 bulan. Kemudian musim yang lainnya itu masing-masing 2 bulan. Itu iklim sedang. Kenapa demikian? Karena wilayahnya sudah jauh dari peredaran matahari atau jauh dari garis khatulistiwa. Jadinya musim dinginnya lebih panjang. Dan untuk iklim dingin, ini iklimnya cuma satu, yaitu dingin, dan mereka jarang bertemu matahari dalam 1 tahun.
Oke, lanjut. Buka lagi bukunya. Nah, selanjutnya ada garis bujur. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan utara dan selatan. Titik 0 derajat garis bujur berada di kota Greenwich, London, UK atau Inggris ya. Nah, sebenarnya titik 0 derajat garis bujur ini sebenarnya ini berdasarkan kesepakatan para ahli ya. Jadi sebenarnya nggak tahu titik nolnya di mana, tapi ini menurut kesepakatan ahli itu di kota Greenwich, London, di Inggris. Nah, ini adalah titik 00, misalkan ya titik ya nolnya patokan jam itu dari Greenwich, kota Greenwich ini. Nah, makanya manfaat fungsi garis bujur ini adalah untuk membagi waktu. Nah, bagaimana pembagiannya? Pembagiannya itu setiap 15 derajat ke bujur timur dari Greenwich ya. Sekali lagi, Kamen Sensei menjelaskan. Jadi kalau patokannya adalah Greenwich, sebelah timur dari Greenwich 15 derajat ya, itu plus 1 jam. Artinya lebih 1 jam daripada waktu Greenwich. Misalkan waktu Greenwichnya jam 12 malam. Berarti wilayah yang ada di 15 derajat bujur timur dari Greenwich itu akan mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich, itu lebih 1 jam. Terus kemudian kalau 15 derajat ke bujur barat itu kurang dari 1 jam, artinya berarti masih jam 11 malam kalau dia ada di wilayah barat dari kota Greenwich ini. Nah, berdasarkan garis bujur tersebut, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu ada waktu Indonesia Barat atau WIB, yang kedua waktu Indonesia Tengah, dan ketiga waktu Indonesia Timur. Nah, untuk waktu Indonesia Barat itu ada wilayahnya, itu ada Sumatera, Pulau Sumatera, seluruh Pulau Sumatera ya, kemudian seluruh Pulau Jawa, seluruh Pulau Madura. Nah, untuk Kalimantan ini hanya 2, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Wah, ini salah ya. Jadi setelah Madura ini harusnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kemudian untuk WIT yaitu Maluku, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Nah, sisanya adalah wilayah waktu Indonesia Tengah. Jadi gitu ya, daripada kalian menghafal banyak, jadi hafalkan saja kata kuncinya di WIB dan WIT. Nanti sisanya berarti dia wilayah WITA. Oke, seperti itu. Kemudian dampak positif letak astronomis bagi penduduk. Nah, ternyata letak astronomis ini memiliki dampak bagi penduduknya. Yang pertama, disinari matahari sepanjang tahun. Lihat di foto sebelah kanan. Ini mataharinya cerah ya, matahari pagi, sehingga bisa berjalan-jalan di pagi hari. Terus yang kedua, curah hujan relatif tinggi. Jadi sebagian besar wilayah Indonesia itu akan diguyur hujan. Kemudian kelembaban udara yang tinggi. Karena matahari bersinar sepanjang tahun, maka suhu udara relatif tinggi dan terjadilah penguapan yang tinggi pula. Kemudian yang keempat, perbedaan suhu antara siang dan malam relatif kecil. Jadi nggak terlalu ekstrim gitu ya. Kalau paginya panas banget, siangnya dingin, malamnya dingin banget ya nggak seperti itu. Karena ya walaupun kita merasanya beda ya, pagi panas, malam dingin, tapi tidak separah mereka yang tinggal di iklim subtropis maupun di iklim sedang. Lebih parah dari kita. Makanya kita perlu banyak-banyak bersyukur. Nah, kemudian durasi waktu siang dan malamnya sama, yaitu sama-sama 12 jam. Selanjutnya, dampak negatif letak astronomis terhadap penduduk Indonesia. Yang pertama, rawan terjadi banjir dan longsor. Lihat. Kenapa sih sering terjadi banjir? Karena memang wilayah kita akan sering diguyur hujan. Itu penyebab utamanya. Karena memang wilayah kita wilayah tropis ya, otomatis kita akan sering diguyur hujan. Nah, terjadi banjir juga disebabkan oleh kesalahan manusia, yaitu membuang sampah sembarangan. Kemudian
Selain membuang sampah sembarangan, biasanya juga penebangan pohon yang tidak diiringi dengan penanaman kembali, sehingga ketika air hujan turun itu tidak tertahan oleh akar-akar pohon, tapi berlalu begitu saja sehingga membawa tanahnya kemudian longsor dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, rawan terkena badai tropis. Jadi ada badai-badai tropis yang sering melanda di Indonesia, diantaranya ada angin bahorok, angin kumbang dan lain sebagainya. Itu mungkin kalian bisa lihat lagi ya untuk badai-badai tropisnya. Kemudian yang ketiga, dalam waktu tertentu suhu udara bisa lebih panas atau ini salah juga nih, atau mengalami kemarau panjang. Jadi karena semakin panas dia akan membuat tanaman meranggas atau mulai pada kering, dan ada juga sebagian yang mati. Kemudian kita lanjut ke materi kedua, letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap penduduk Indonesia. Letak geografis Indonesia, di sini ada gambar A, B, C, dan D. Silakan kalian perhatikan. Jadi sebelum kita masuk ke letak geografis Indonesia, kita harus tahu dulu apa sih yang namanya letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi sebenarnya atau posisi suatu wilayah jika dibandingkan dengan posisi daerah lain. Jadi ada perbandingannya. Contohnya gini, kalau ingin mengetahui rumah kalian, carilah tempat yang orang-orang pasti tahu, atau tempat yang populer, atau tempat yang viral mungkin. Kalau nggak sampai viral juga yang penting orang-orang banyak yang kenal. Contohnya misalkan masjid yang terkenal di kota tersebut. Contohnya ingin mencari rumahnya Andi. Oh, rumah Andi di mana? Rumah Andi di belakang Masjid Agung Cilegon, atau 500 meter di belakang Masjid Agung Cilegon. Nah, kalau orang-orang Cilegon itu mayoritas atau sebagian besar pasti tahu Masjid Agung Cilegon. Oh, ternyata rumahnya kalau udah sampai Masjid Agung Cilegon tinggal cari bagian belakangnya dan berjalan 500 meter baru sampai. Nah, itu namanya contoh letak geografis ya. Jadi dibandingkan dengan posisi lain. Nah, makanya letak geografis Indonesia dikelilingi oleh A, yang A ini adalah benua Asia di sebelah utara. Jadi dari utara hingga barat laut itu dikelilingi oleh benua Asia. Kemudian yang B, di sebelah timurnya hingga timur laut itu ada Samudra Pasifik atau Lautan Teduh. Dan yang bagian C sebelah tenggara ada benua Australia, dan wilayah D sebelah barat daya hingga sebelah selatan ada Samudra Hindia. Nah, inilah letak geografis Indonesia. Mungkin kalian di SD hanya taunya di antara dua benua dan dua samudra. Nah, tapi di SMP ini kalian harus bisa lebih detail lagi. Selanjutnya ada batas wilayah Indonesia atau wilayah-wilayah perbatasan ya, itu diantaranya paling utara ada Pulau W di daerah istimewa Aceh, kemudian pulau paling selatan Pulau Rote Nusa Tenggara Timur, pulau paling barat atau Pulau Bre masih daerah istimewa Aceh, dan wilayah paling timur Sungai Sid. Ada sungai di wilayah Sid itu di Papua, itu yang membatasi wilayah Indonesia dengan Papua Nugini. Nah, ini tentang batas wilayah Indonesia. Dan selanjutnya dampak positif dan dampak negatif letak geografis bagi Indonesia. Yang pertama, dampak positifnya dulu ya. Jadi dari posisinya wilayah Indonesia ini sangat strategis dalam perdagangan dunia. Jadi baik itu perdagangan laut dan juga mungkin perdagangan di daratannya ya, karena wilayah kita di antara dua benua dan dua samudra itu, sehingga
wilayahnya sering dilewati oleh para pedagang-pedagang dari seluruh dunia. Dan yang kedua, mudah membeli barang dari luar negeri ya, maksudnya impor. Jadi kayak kalian mau belanja barang dari negara lain melalui aplikasi belanja online. Nah, itu kalian bisa lebih mudah karena wilayahnya sering dilalui oleh kapal-kapal besar. Terus dan gampang juga menjual. Kalau kalian punya produk sendiri itu bisa dijual ke luar negeri atau disebutnya ekspor. Ya lumayan hasilnya itu pasti mainannya dolar ya, bukan rupiah lagi. Nah, dampak negatifnya apa? Rawan masuknya barang ilegal sehingga ada yang dinamakannya pasar gelap atau black market. Nah, di sini bukan pasarnya remang-remang ya atau memang gelap, tidak ada cahaya matahari, bukan, tapi barang di pasar tersebut adalah barang yang tidak diperiksa atau tidak melalui bagian bea dan cukai. Terus kemudian yang kedua, rawan masuknya narkoba dan minuman keras ke Indonesia. Jadi wilayah Indonesia yang sangat luas ini sangat berpotensi menjadi wilayah incaran para pengedar narkoba dan para perusahaan minuman-minuman keras di Indonesia, di luar negeri untuk dijual ke Indonesia. Terus yang terakhir, rawan terjadinya human trafficking atau penjualan manusia, baik itu yang dijual anak-anak maupun perempuan untuk dijadikan budak dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga, letak geologis Indonesia dan pengaruhnya terhadap penduduk Indonesia. Jadi letak geologis Indonesia itu adalah letak suatu wilayah jika dihubungkan dengan struktur batuan atau geologis yang membentuknya. Yang pertama itu dilihat dari pegunungan muda. Jadi wilayah Indonesia ini adalah wilayah pertemuan jalur pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Yang kedua dilihat dari lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini adalah lapisan kerak bumi yang membentuk permukaan bumi. Jadi di wilayah Indonesia ini adalah tepian lempeng Eurasia. Jadi perbatasannya ya, lempeng Eurasia yang berhadapan dengan lempeng Australia. Kemudian ada lempeng Filipina dan lempeng Pasifik. Jadi wilayah kita itu ada di pertemuan beberapa lempeng tektonik. Kemudian yang terakhir itu ada dangkalan, yaitu ada dangkalan Sunda atau paparan Sunda. Itu wilayahnya berdekatan dengan Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Dan paparan Sahul ini di wilayah sekitar Papua. Oke, lihat di sini untuk gambaran lempengnya. Di sini ada Eurasian Plate. Jadi perbatasan lempeng Eurasia ini masih ketemu di Indonesia. Kemudian Indian Ocean atau Samudra India ini termasuk Australian Plate atau lempeng Australia. Terus juga ada lempeng Filipina yang di atas, dan ada juga lempeng Pasifik. Jadi lempeng itu sebenarnya ada dua ya, ada yang namanya lempeng benua dan ada lempeng samudra. Nah, ini juga wilayahnya. Wilayah Indonesia juga banyak karena tadi pertemuan sirkum ya atau pegunungan muda, sehingga wilayah kita banyak dilalui atau banyak memiliki gunung api yang aktif. Dari Paget Sagu sampai ke Pau, ini banyak ya, di hampir semua pulau di Indonesia ini memiliki gunung-gunung tertinggi atau gunung api. Sehingga kalau misalkan ada satu gunung yang aktif, itu biasanya akan memicu pergerakan gunung yang lainnya. Oke, ini terakhir ada dampak positif yang sebelah kiri, kotak sebelah kiri ada 5, dan yang dampak negatifnya ada 3 sebelah kanan. Nah, di sini Kamen Sensei akan menjelaskan dampak positifnya dulu ya. Yang pertama, tanah wilayah Indonesia menjadi subur. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena
sering mendapatkan pupuk alam dari letusan gunung api. Jadi bekas abu vulkaniknya itu menyuburkan tanah khususnya di wilayah yang terkena musibah gunung api. Terus yang kedua, terbentuknya berbagai jenis mineral tambang di wilayah Indonesia. Jadi banyak mineral yang disebabkan dari tempat-tempat yang berbatasan dengan lempeng tektonik dan juga gunung berapi, sehingga banyak mineral tambang yang ada di wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, terbentuknya potensi energi tenaga panas bumi. Ada namanya tenaga geotermal. Ini juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Terus terbentuknya gunung atau pegunungan ini memungkinkan terjadinya hujan orografis atau hujan karena uap air menaiki lereng pegunungan. Kemudian terbentuknya gunung atau pegunungan yang memungkinkan ada wilayah yang berhawa sejuk karena dekat dengan pegunungan tersebut. Oke, itu dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya apa sih? Wilayah Indonesia memiliki berbagai potensi bencana geologis. Pertama yaitu gunung meletus atau erupsi gunung. Yang kedua gempa bumi. Yang ketiga tsunami, tanah longsor. Sebenarnya tanah longsor lebih ke ini ya, kalau menurut Kamen Sensei sih tanah longsor ini lebih disebabkan oleh yang namanya letak astronomis ya. Mungkin kenapa? Karena tanah longsor ini kan disebabkan oleh hujan, yang air hujan yang mengalir tidak terserap oleh pohon karena pohonnya ditebang, sehingga terjadi tanah longsor. Nah, kalau di efek geologis ini biasanya kemarin itu lebih tepatnya ke likuifaksi. Likuifaksi itu hilangnya kekuatan tanah sehingga tanahnya seperti lumpur dan bergerak. Ini sempat terjadi di Palu ya. Karena ya ada gempa bumi kemudian membuat unsur-unsur kimia yang ada dalam tanah tersebut ya hilang atau seperti apa, mungkin kalian bisa tanyakan lagi ke guru IPA ya untuk lebih jelasnya. Jadi itu membuat kekuatan tanah menghilang, jadi seperti lumpur aja kayak gitu, tanahnya bergerak membawa apapun yang ada di atasnya. Kalau di atas ada rumah ya ke bawah sampai ke laut. Nah iya, likuifaksi juga biasanya terjadinya di wilayah pesisir pantai, karena mungkin tanah awalnya juga berasal dari endapan-endapan tanah atau hasil pengikisan batuan dan lain sebagainya, sehingga emang tanahnya nggak terlalu kuat kayak gitu ya, secara teori ya. Kemudian yang kedua, penduduknya harus siap waspada bencana. Makanya nanti kalau misalkan kalian sudah masuk sekolah, biasanya di sekolah itu ada namanya mitigasi bencana, baik itu nanti masuk ke materi pramuka dan sebagainya. Itu perlu dipelajari, karena yang namanya mitigasi itu harus kita tahu ya, karena wilayah kita wilayah rawan musibah. Contohnya misalkan ketika kalian senang main ke pantai nih. Nah, jika kalian main ke pantai dan melihat air lautnya surut dengan sangat tidak wajar atau surutnya sangat jauh sampai ke tengah lautan, itu adalah waktu kalian kabur. Karena biasanya itu adalah ciri tsunami akan datang. Jadi ketika air surut, usahakan sudah langsung lari ke wilayah evakuasi, ke wilayah yang lebih tinggi. Jangan lewat ke pinggir pantai ya, tapi menjauh dari pantai menuju ke dataran yang lebih tinggi, supaya tidak terkena tsunami ya. Namanya juga kita usaha ya. Ya walaupun kita nanti ujung-ujungnya meninggal juga, setidaknya kita sudah berusaha. Nah kayak gitu. Jadi itu salah satu mitigasi bencana. Ketika kalian melihat di pantai itu surutnya sangat jauh, itu adalah waktu kalian untuk menyelamatkan diri. Segera bawa barang yang bisa dibawa, ajak keluarga dan sanak famili untuk segera meninggalkan pesisir pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Gitu ya.
Terus banyak kalau misalkan gempa bumi di sekolah ini mungkin Kamen Sensei tidak bisa menjelaskan karena ya memang bagusnya praktek langsung sih ya. Kalau di kelas ada sirene buatan, kemudian jalur evakuasinya seperti apa. Intinya sih ketika ada gempa bumi, kalian sebisa mungkin harus tenang dalam meninggalkan gedung, karena kebanyakan yang celaka itu saat gempa bumi itu karena panik tiba-tiba loncat dari lantai 5 padahal gempanya cuma bentar doang, atau gempanya nggak terlalu besar, hanya menggoyangkan sebagian kecil bangunan, tapi karena panik dia loncat akhirnya meninggal atau patah tulang. Nah itu yang sering terjadi di Indonesia, makanya tetap tenang dan tetap waspada ketika ada yang namanya bencana. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus menyiapkan anggaran khusus untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ya mungkin jika tidak ada potensi bencana, mungkin uang untuk BNPB ini bisa dialokasikan untuk yang lain, contoh untuk pendidikan, untuk subsidi dan lain sebagainya itu bisa. Tapi karena wilayah kita rawan bencana, mau nggak mau sebagian uang negara itu diberikan kepada atau dibagikan kepada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oke, sekian materi dari Kamen Sensei. Di sini Kamen Sensei mengucapkan terima kasih kepada Slides Go atau thanks for Slides Go karena sudah menyediakan template yang bagus, dan juga terima kasih kepada Flip HTML5 yang sudah menyediakan fitur seperti buku online ya. Ya oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya Kamen Sensei semakin sering mengupload materi-materi tentang IPS dan juga dunia karate. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.